kasih soal yang satu ini tapi nanti agak berat, bahkan sangat berat. Jadi kita pindah di soal yang lain saja ya. Oke, sekarang saya coba kita soal yang lainnya. Nilai properti dibagi dengan nilai sewa tahunan. Ya, nilai properti dibagi dengan nilai sewa tahunan. Jadi di sini kan kita diminta mencari penyusutan tahun. Gara-gara pabrik semen itu pendapatan sewa jadi turun. Kan kita cerita kalau kemunduran ekonomi terjadi karena faktor eksternal. Maka terjadi penurunan 5 juta. Itu aja kok repot-repot. Nggak pakai rumus-rumus, JIM juga udah ketahuan. Kecuali kalau belum tahu JIM, maka kita harus nilai properti dibagi nilai sewa tahunan itu. Baru dapat JIM 20. Baik, nama saya Muhammad Ashar. Saya dari instansi PT Bansem Biniaga. Pendapat saya mengenai kenapa saya mau ikut MAPI, pendidikan MAPI PDP 2, karena pertama, penilai itu sudah wajib harus registrasi, dan syarat untuk registrasi itu harus lulus PDP 2 sampai PDS. Saya Samira dari KJPP IKI Pasir dan Tukan. Saya rasa selama mengikuti PDP 2 ini respon positif dari saya bagus. Selain itu bisa mengembangkan ilmu, mutu, dan terutama saya ingin dapat register dari PDP 2 ini. Karena sekarang para penilai itu diwajibkan untuk berregister. Saya rasa itu cukup pendapat saya. Terima kasih. Nama saya Angwar Diman dari Pemda Kabupaten Bolangmondo Utara. Saya ikut pelatihan PDP 2 ini dengan harapan bisa Pemda memiliki tim penilai sendiri sehingga bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka penilaian aset-aset di pemerintah daerah itu sendiri. Materinya cukup menarik dan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan regulasi yang ada atau regulasi yang akan digulirkan oleh pemerintah pusat khususnya, bahwa ke depan pemerintah daerah harus memiliki tim penilai sendiri. Barangkali itu yang jadi harapan kami bukan hanya di Pemda Bolangmondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara, tetapi di Pemda-Pemda lain bisa mencoba untuk ikut sertakan atau mengirimkan SDM-nya untuk berlatih atau untuk mengikuti pelatihan di MAPI. Dan ekonomis. Kalau ada 2 penyusutan fungsi dan ekonomis kayak gitu, ditambahin aja. Jadi 100% kurang penyusutan fisik dikali dengan 25%. Pak Munawir, paham dah? Paham? Suara saya besar, main. Ibu Mila paham dah? Paham? Enggak, ini aku ingin tahu, paham dah nih? Jangan sampai nanti kita lanjut soal nggak paham-paham nih. Paham ya? Kalau soalnya begini-begini. Ya, ini kan di soal. Anda cari kemunduran fungsi yang sebenarnya. Ulang ya. Aduh, gawat. 40 sama dengan 50%. Maka untuk menghitung total penyusutan, kita tahu bahwa penyusutan fisik sama dengan 50%. Maka untuk menghitung penyusutan fungsi berapa? 75 kali 10. Berapa? 7,5. Oke ya? 7,5. 7,5. Saya Chris Luarwan,
Korbit bidang pendidikan ya, Korbit Pendidikan DPD Mappisula Mapua. Hari ini memang saya khusus membawakan materi pendekatan biaya. Jadi sebetulnya sesi ini adalah pendidikan dasar penilaian 2. Nah, salah satu materi yang ada hari ini adalah pendekatan biaya. Yang pendekatan biaya itu lebih menekankan kepada bagaimana peserta memahami cara menghitung RCN atau biaya reproduksi atau biaya pengganti baru, dan kemudian bagaimana peserta bisa menentukan besaran penyusutan yang terkait dengan suatu properti. Nah, konteks inilah yang memang hari ini khusus saya bahas untuk peserta kali ini. Kemudian dilanjutkan dengan latihan soal biar lebih membuat peserta itu lebih mantap di dalam memahami materi yang ada. Saya kira itu kira-kira. Berapa peserta ini Pak? Peserta yang ada untuk angkatan ini adalah 20. Ini dari 20 peserta, mayoritas dari KJPP. Ada yang dari instansi lain atau? Ada dari Pemda, tapi Pemda Gorontalo ya, cuma satu. Yang lain itu Perbankan perbankan juga satu, dan sisanya itu dari KJPP.